Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 Universitas Pendidikan Ganesha Bali yang saya hormati. Perkenalkan, saya Fabian Syukur, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 di Universitas Pendidikan Ganesha Bali, sekaligus guru di SMK Negeri 1 Masang Pacar. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka ujian kinerja atau UKIN mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Iya, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, yes. Baik, terima kasih. Apa kabar adik-adik? Baik. Sehat ya? Sehat. Biasa. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa agar seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Maka untuk itu saya minta Ori untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Ori, silakan. Bapak Ibu guru serta teman-teman, dapat kita berdoa. Bapak Baik, selamat kembali pada Ori yang telah memimpin kita dalam doa. Baik. Nah, adik-adik, tapi kok bangkunya Aldo Pak Guru lihat kosong ya? Ada yang tahu Aldo kemana? sakit. Sakit. Nah, adik-adik, kalau ada temannya yang sedang sakit, silakan adik-adik mengunjungi ya, untuk memastikan keadaan temannya yang sedang sakit itu ya. Ya, baik. Selain Aldo, Dino mana? Sakit Sakit juga. Oke, baik. Adik-adik, ada yang masih ingat materi kita kali lalu? Ya, silakan. Komponen-komponen penyusun ekosistem. Iya, komponen-komponen penyusun Ekosistem. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Ya, Messi silakan. Istilah ekosistem pertama kali digunakan oleh Translate, seorang ahli botani Inggris pada tahun 1935. Ekosistem adalah unit struktural dan fungsional ekologi di mana organisme itu berinteraksi satu sama lainnya dan dengan lingkungan sekitarnya. Setiap ekosistem memiliki ciri khas karena adanya perbedaan komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau tak hidup. Iya, itu adalah pengertian dari Ekosistem. Ya. Nah, untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita adalah tentang interaksi antar komponen dalam ekosistem. Ya, interaksi antar komponen dalam ekosistem. Namun sebelumnya, Pak Guru akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Minta untuk kita sama-sama membaca tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kajian literatur dan tayangan video, siswa dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungan dengan masyarakat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, kaitannya dengan
gambar, silakan dilihat baik-baik. Ya. Di dalam itu ada dua gambar. Ya. Silakan dilihat. Nah, baik. Setelah melihat gambar itu, ada yang bisa membedakan kedua gambar di dalam? Ya, silakan. Gambar 1, kupu-kupu dan bunga. Gambar 2, kupu-kupu dan serangga. Ya, gambar 1, kupu-kupu dan bunga. Yang kedua itu kupu-kupu dengan serangga. Nah, pertanyaannya tadi, apakah ada perbedaan dari kedua gambar ini? Ada. Ya, silakan. Gambar 1 menunjukkan interaksi simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Gambar 2, predasi, yaitu antara mangsa dan pemangsa. Iya, betul sekali. Kedua gambar yang ada di dalam ini ada perbedaannya. Gambar pertama itu tentang kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga ini adalah menunjukkan interaksi simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan, di mana si kupu-kupu mendapatkan makanan dari bunga dan bunga dibantu oleh kupu-kupu untuk melakukan penyerbukan. Ya, penyerbukan. Nah, gambar kedua itu tentang kupu-kupu dan serangga. Ya. Di sini mangsa dan mangsanya. Di sini si serangga berlaku sebagai pemangsa dan kupu-kupu sebagai mangsa. Luar biasa ya. Baik, selanjutnya Pak Guru akan menampilkan video. Silakan. Merupakan salah satu daftar hewan dilindungi di Indonesia. Populasi orang utan kian berkurang. Bahkan dalam 20 tahun terakhir, populasi orang utan di Kalimantan telah berkurang hingga 50%. Penyebab lainnya adalah berkurangnya populasi orang utan diantaranya akibat praktik perburuan dan pembalakan liar. Seperti yang baru-baru terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seekor orang utan dibantai oleh karyawan sebuah perkebunan sawit. Perburuan liar yang dilakukan manusia. Tim Liputan Kompas TV. Karena sudah melihat video, ya, Pak Guru meminta adik-adik untuk membuat rumusan masalah dari video yang baru ditayangkan tadi. Ya. Namun sebelumnya Pak Guru minta dulu informasi apa yang dapat dari video ini. Ya, silakan. Informasi yang kami dapat dari video tersebut adalah populasi orang utan di Kalimantan mulai punah. Iya, betul sekali ya. Informasi yang dapat dari video yang baru saja ditampilkan itu adalah kepunahan orang utan di hutan Kalimantan. Ya, kepunahan orang utan di hutan Kalimantan. Ya. Nah, adik-adik diminta untuk membuat rumusan masalah. Namun sebelumnya, Pak Guru meminta adik-adik untuk duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Ya, masih ingat toh kelompoknya? Masih. Ya, silakan duduk per kelompok. Ya, baik, kerja berdasarkan LKPD. Jadi, mohon untuk diskusi baik-baik. Hasil diskusinya itu nanti dimasukkan di dalam LKPD. Karena terakhirnya nanti kita akan presentasi ya. Sesuai dengan hitungan Pak Pengarah ya.
Ya, mulai. Iya, belakang saya. Belum. Belum. Di sini belum. Ya, lanjutkan dulu ya. Selesaikan dulu. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih ya. Kalau sudah selesai, maka adik-adik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Iya. Nah, untuk presentasinya ini apakah harus di depan atau dari tempat duduk? Berdiri dari tempat duduk maksudnya? Berdiri dari tempat duduk ya. Ya. Presentasi sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya. Kita mulai dari kelompok mana? Kita mulai dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang beranggotakan saya sendiri, Desi, Evelyn, Orin, Sera, Vira, Godet, Ersin. Kepada pembaca materi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan materi hasil diskusi kelompok kami. Kepunahan orangutan akan mengakibatkan ekosistem hutan terganggu, di mana orangutan ini adalah kunci dari ekosistem. Melalui biji buah-buahan yang dia makan, kita tahu bahwa hutan adalah tempat hidup bagi makhluk hidup. Sudah selesai? Iya, itu dari kelompok 1. Ya. Sudah selesai melakukan presentasinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau bertanya kepada kelompok 1. Baik. Pertanyaannya, apa hubungannya antara kepunahan orangutan dan pelestarian hutan? Iya. Apa hubungannya antara kepunahan orangutan dengan kelestarian hutan? Silakan. Orangutan dalam ekosistem hutan dianggap sebagai hewan reboisasi atau pekebun. Melalui biji buah-buahan yang dia makan, kita tahu bahwa hutan adalah tempat hidup bagi makhluk hidup. Iya, jawabannya dari kelompok 1 bahwa hutan adalah tempat hidup dari makhluk hidup atau dari orangutan itu tadi. Ya. Nah, orangutan ini disebut sebagai pekebun atau hewan reboisasi di dalam ekosistem hutan. Melalui biji-biji makanan atau buah-buahan yang dia makan, ya, buah-buahan yang dia makan, secara tidak langsung hewan ini melakukan reboisasi terhadap hutan. Itu jawabannya. Bagaimana? Puas? Puas. Masih ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada? Baik, kalau memang tidak ada, untuk kelompok 1 silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya kita ke kelompok 2. Ya, ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Balik. Selamat pagi. Pagi teman-teman. Pagi. Baik, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami yang dikelompokkan saya sendiri, Narci, Vira, Lala, Evelyn, dan Tiara. Saya mempersilakan untuk materi. Baik, terima kasih atas waktu dan presentasikan hasil kerja
kelestarian hutan dengan cara jangan menebang hutan secara liar. Yang kedua, jangan melakukan pemburuan liar terhadap orang hutan sehingga populasinya tidak punah. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan bertanya. Ya, silakan. Apa peran pemerintah dalam hal menjaga kelestarian hutan? Apa peran pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan? Ya, silakan kelompok 2. Peran pemerintah dalam menjaga kelestarian adalah menerapkan aturan yang dapat membuat masyarakat patuh dan dapat bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Bagaimana? Itu jawaban dari kelompok 2 bahwa pemerintah harus menerapkan aturan yang membuat masyarakat patuh dan bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Bagaimana jawabannya? Puas? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan duduk kembali. Masuk di kelompok 3. Ya, kita masuk di kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya, Sevin, Simon, Sergis, Emil, Velan, Iva, dan Nisa. Baik, kepada pembaca materi saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi hasil diskusi kami tentang jari-jari makanan. Yang pertama, rumput dimakan belalang, belalang dimakan kadal, kadal dimakan burung elang. Yang kedua, rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan burung elang. Yang ketiga, kaktus dimakan tupai, tupai dimakan burung ratu. Yang keempat, kaktus dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Tidak ada? Baik, kepada kelompok 3 terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, baik, adik-adik, diskusi dan presentasinya sudah selesai. Tadi yang Pak Guru lihat ini, semua diskusi dan presentasinya tadi baik ya, baik. Namun Pak Guru lihat ini dari kelompok 1 ini, semua anggota kelompoknya aktif, ya, aktif, sehingga kita wajib memberikan tepuk tangan khusus dulu untuk kelompok 1. Iya, luar biasa. Baik, adik-adik, sekarang kita membuat kesimpulan secara bersama-sama terkait kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu pengertian daripada ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah unit struktural dan fungsional ekologi di mana organisme hidup berinteraksi satu sama lainnya dan dengan lingkungan sekitarnya. Setiap ekosistem memiliki ciri khas karena adanya perbedaan komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau tak hidup. Iya, bahwa ekosistem itu adalah unit struktural dan fungsional ekologi di mana organisme hidup berinteraksi satu sama lainnya dan dengan lingkungannya sekitar. Nah, di dalam ekosistem itu ada yang disebut dengan komponen biotik, ada juga komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah makhluk hidup dan abiotik adalah makhluk tak hidup.
antara biotik dan abiotik itu saling berinteraksi. Ya, saling berinteraksi. Nah, ada berapa jenis interaksi di dalam ekosistem itu? Dan tadi Pak Guru sudah menampilkan gambar itu. Misalnya contoh interaksi dalam ekosistem itu adalah simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Hubungan yang saling menguntungkan. Yang berikut ada predasi. Apa itu predasi? Hubungan antara pemangsa dan mangsa, ya, mangsa dan pemangsa. Ada juga interaksi yang hubungannya salah satunya dirugikan, misalnya parasit, ya, parasit salah satunya dirugikan. Dan ada jenis-jenis interaksi dalam ekosistem itu. Ada berapa jenis, ya? Baik, adik-adik, agar Pak Guru mengetahui apakah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, maka untuk itu Pak Guru akan membagikan post-test, ya. Harap untuk adik-adik kerjakan nanti, ya, supaya Pak Guru tahu kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah sesuai atau belum dengan tujuan pembelajaran kita. Oke, Pak Guru akan bagikan, ya. Ya, silakan dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan. Jangan lagi kerja kelompok. Ya, sudah selesai tadi diskusinya, silakan kerja masing-masing. Sudah selesai, silakan dikumpul, ya. Baik, sudah selesai? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul, ya. Baik, adik-adik, apa yang adik-adik rasakan pada saat kegiatan pembelajaran ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Apa yang menjadi
dengan kegiatan pembelajaran ini. Karena kita mampu untuk bekerja bersama, ya, dan juga mempertanggungjawabkan hasil kerja, ya, melalui presentasi. Nah, baik, untuk minggu depan, ya, untuk pertemuan minggu depan, jadi Pak Guru harap adik-adik untuk mencari informasi melalui, kalau bisa, ke perpustakaan sekolah, ya, perpustakaan sekolah terkait materi kita minggu depan, yaitu tentang perubahan lingkungan. Untuk dicatat bahwa materi kita minggu depan itu adalah perubahan lingkungan, ya. Cari informasi terkait dengan perubahan lingkungan, ya. Itu untuk kegiatan pembelajaran minggu depan. Untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita sudah selesai, ya, sudah selesai. Maka untuk itu, karena tadi di awal kita awali dengan doa, maka untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kembali saya minta Ulin untuk memimpin kita dalam doa. Coba kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Baik, terima kasih.